Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Puji Tuhan kita kembali bertemu pada perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas kesempatan yang indah di pagi hari ini. Kami dapat bersekutu dengan Engkau melalui pembacaan dan perenungan firman. Kami menyadari bahwa tanpa pimpinan Roh Kudus-Mu, kata-kata ini hanyalah kalimat biasa. Oleh karena itu, Tuhan, bukakanlah mata hati kami dan pikiran kami, agar benih firman-Mu yang sebentar lagi kami akan renungkan, tertanam dan bertumbuh, serta menghasilkan buah yang baik di dalam karakter kami masing-masing. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan firman Tuhan pagi hari ini di dalam kitab Filipi pasal 1 ayat 1 sampai 11 dengan tema investasi hati, seni mengasihi dalam doa. Filipi pasal 1 ayat 3 dan 4 berkata demikian. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Bapak, Ibu, dan Saudara, pernahkah saudara menerima pesan singkat atau telepon dari seorang teman lama yang berkata, "Tadi aku ingat kamu, lalu aku mendoakanmu." Tentu pastinya mendengar pesan seperti ini sangat hangat rasanya. Ada kekuatan luar biasa ketika kita tahu bahwa seseorang membawa nama kita ke hadapan Tuhan. Dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus mengawali pesannya bukan dengan keluhan, meskipun sebenarnya ia sedang dipenjara, melainkan dengan sebuah luapan kasih. Filipi pasal 1 ayat 1 sampai 11 ini mengajarkan kita bahwa hubungan orang percaya yang paling sehat adalah hubungan yang dibangun di atas fondasi doa dan ucapan syukur. Dari percakapan Paulus dengan jemaat Filipi, kita bisa belajar 3 hal penting dalam membangun hubungan dengan sesama. Yang pertama, bersyukur atas kehadiran orang lain. Ayat 3 sampai 5. Paulus berkata, "Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu." Bapak, Ibu, dan Saudara, seringkali kita hanya mengingat orang lain saat kita butuh bantuan atau saat mereka membuat kesalahan. Namun Paulus memilih sebaliknya. Ia mengingat kebaikan mereka dan persekutuan mereka dalam berita Injil. Bapak, Ibu, dan Saudara, apresiasi adalah pupuk terbaik bagi sebuah hubungan. Yang kedua, percaya pada proses Tuhan. Ayat yang ke-6. Dikatakan, Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Kadang kita merasa frustasi dengan pertumbuhan rohani diri sendiri atau orang terdekat. Namun Paulus mengingatkan kita bahwa proyek keselamatan ini adalah milik Tuhan. Kita bisa tenang karena Tuhan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya yang belum selesai. Poin yang ketiga adalah kasih yang berhikmat. Ayat 9 sampai 10. Paulus berdoa agar kasih jemaat Filipi makin berlimpah dalam pengetahuan yang benar dan segala macam pengertian. Kasih tanpa hikmat bisa menjadi buta, tetapi hikmat tanpa kasih bisa menjadi dingin. Kita dipanggil untuk mengasihi dengan cerdas, tahu mana yang baik, mana yang mulia, dan mana yang benar-benar penting. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini mengajak kita untuk mengubah cara kita memandang orang lain di sekitar kita. Hubungan bukan sekedar soal siapa yang menguntungkan kita, tetapi siapa yang bisa kita bawa dalam doa. Ketika kita mendoakan orang lain, hati kita tentunya ikut dilembutkan. Ketika kita bersyukur atas kehadiran orang lain,
jarak yang jauh pun terasa dekat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih yang sejati itu bukan hanya soal perasaan, tetapi soal komitmen untuk saling mendukung dalam doa dan percaya bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam diri setiap orang yang kita kasihi. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas teguran dan penghiburan yang kami terima melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami diingatkan bahwa ada pekerjaan baik yang sedang Engkau kerjakan di dalam hidup kami dan orang-orang di sekitar kami. Tolonglah kami agar tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman itu sendiri. Berikanlah kami hati seperti Rasul Paulus yang penuh syukur dan setia mendoakan sesama. Biarlah kasih kami semakin berlimpah dalam pengetahuan yang benar, sehingga hidup kami memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada. Sertai aktivitas kami selanjutnya, dan biarlah damai sejahtera-Mu memerintah dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.